Sahabat mitos yang beriman, jumpa kembali bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sedikit menguak sejumput kisah seorang ulama, gurunya para ulama Indonesia, Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Basyaiban Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jawi As-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan nama Syekhona Khalil atau Syekh Khalil. Beliau lahir di Kemayoran, Bangkalan tahun 1820 dan meninggal di Martajasah, Bangkalan 1925 pada umur sekira 104 hingga 105 tahun. Adalah seorang ulama karismatik di Pulau Madura yang di masyarakat santri Syekhona Khalil juga dikenal sebagai waliullah. Seperti cerita-cerita para wali, banyak cerita kelebihan yang di luar akal atau karamah Syekhona Khalil terkisah dari lisan ke lisan, terutama di lingkungan masyarakat Madura. Sahabat beriman, mari kita ketahui sedikit tentang biografi Syekhona Khalil Al-Bangkalani yang berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, putra dari Kiai Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman Basyaiban. Sayyid Sulaiman inilah yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati dari pihak ibu. Pada usia 24 tahun, Syekhona Khalil menikahi Raden Ayu Asik binti Lodrapati. Pendidikan Syekhona Khalil ditempuh sangat ketat yang dididik langsung oleh ayahnya. Mbah Khalil kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu. Bahkan ia sudah hafal dengan baik 1002 bait nazam Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda. Setelah dididik orang tua, Mbah Khalil kecil kemudian mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, Mbah Khalil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan ia pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri. Jauhnya 7 km dari Kebon Candi. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surah Yasin. Sewaktu menjadi santri, Mbah Khalil telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu, ia juga merupakan seorang hafidz Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah. Saat usianya mencapai 24 tahun, setelah menikah, Mbah Khalil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Untuk ongkos pelayaran, ia tutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan, selama pelayaran, konon Mbah Khalil berpuasa. Bukannya dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sesampai di Mekah, beliau Syekhona Khalil berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifidi Al-Makki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud As-Sarwani. Selama tinggal di Mekah, kabarnya Syekhona Khalil hidup prihatin dan penuh keikhlasan. Beliau hanya makan kulit semangka. Tak heran jika kemudian Syekhona Khalil menghasilkan sebuah karya yang monumental, Al-Matnus Syarif Al-Muqlaqab bi Fathil Latif, yang merupakan kitab matan atau inti
yang berbicara mengenai fundamen dasar hukum Islam ilmu fikih. Yang menarik dari kitab setebal 52 halaman itu bukan hanya karena kemasyhuran penulisnya, melainkan kitab ini telah menampilkan landscape keilmuan yang selama ini terkesan rumit menjadi demikian lugas dan mudah dipahami. Sepulang dari Mekah, lantas beliau mendirikan sebuah pondok pesantren. Dari tangannya yang lembut penuh perhatian telah menghasilkan kiai-kiai masyhur, ulama-ulama masyhur di tanah Jawa dan Madura. Di antaranya Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh, pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Kiai Haji Hasim Hasari, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras, Jombang. Kiai Haji Bisri Samsuri, pengasuh pondok pesantren Den Anyar, Jombang. Kiai Haji Manaf Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lirboyo, Kediri. Kiai Haji Maksum Lasem, Rembang. Kiai Haji Munawir, pendiri pondok pesantren Al Munawir, Krapyak, Yogyakarta. Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri pondok pesantren Raudatul Tolibin, Rembang. Kiai Haji Nawawi, pengasuh pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan. Kiai Haji Ahmad Siddiq, pendiri pondok pesantren As-Siddiqiyah, Jember. Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asem Bagus, Situbondo. Kiai Haji Abdul Majid Bata-Bata, Pamekasan. Kiai Haji Toha, pendiri pondok pesantren Bata-Bata, Pamekasan. Kiai Haji Abi Suja, pendiri pondok pesantren Asta Tengki, Kebun Agung, Sumeneb. Kiai Haji Usmuni, pendiri pondok pesantren Pandian, Sumeneb. Kiai Haji Zaini Mun'im, Paiton, Probolinggo. Kiai Haji Hozin Buduran, Sidoarjo. Kiai Haji Abdullah Mubarok, pendiri pondok pesantren Surya Laya, Tasikmalaya. Kiai Haji Mustafa, pendiri pondok pesantren Macan Putih, Blambangan. Kiai Haji As'ari, pendiri pondok pesantren Darut Tolabah, Wonosari, Bondowoso. Kiai Haji Sayyid Ali Bafaqih, pendiri pondok pesantren Loloan Barat, Bali. Kiai Haji Ali Wafa, Tempurjo, Jember. Kiai Haji Munajat, Kertosono, Nganjuk. Kiai Haji Abdul Fatah, pendiri pondok pesantren Al-Fatah, Tulungagung. Kiai Haji Zainul Abidin, Keraksan, Probolinggo. Kiai Haji Zainuddin, Nganjuk. Kiai Haji Abdul Hadi, Lamongan. Kiai Haji Zainur Rosyid, Kironggo, Bondowoso. Kiai Haji Karimullah, pendiri pondok pesantren Curah Dami, Bondowoso. Kiai Haji Muhammad Thohir Jamaluddin, pendiri pondok pesantren Sumbergayam, Madura. Kiai Haji Hasan Mustafa, Garut. Kiai Haji Raden Fakih Mas Kumambang, Gresik. Menurut penuturan Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, juga merupakan salah satu santri beliau meskipun tidak resmi sebagai murid Syekhona Holil. Namun ketika sowan ke Bangkalan, Syekhona Holil memegang kepala Bung Karno dan meniup ubun-ubunnya. Wah, ternyata banyak ya ulama dan tokoh Indonesia yang menjadi santrinya. Sahabat beriman, mitos, pada kesempatan berikutnya kita akan ungkap karamah Syekhona Holil Al-Bangkalani. Demikian dulu sahabat beriman, sampai jumpa pada kisah-kisah yang lebih menarik tentang Syekhona Holil Al-Bangkalani sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.